Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek rekayasa perangkat lunak yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Ikhwan Saifuddin dengan NIM G231200093. Di sini, kelompok kami mengambil judul tentang Bus Logik Mamdani untuk bantuan sosial warga yang terdampak pandemi COVID-19 pada Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Kelompok kami terdiri dari Bagus Andianjar G231200105, Ikhwan Saifuddin G231200093, Syakur Ginanjar G231200128, Arvelinda GCI G231200075 dan Edo Dewa Wardana G211190039. Latar belakang yang kami ambil yaitu permasalahan yang sering terjadi di Kelurahan Tanjung Mas di mana pembagian dana bansos ada yang belum tepat sasaran. Dan kami mengambil kajian dari artikel yaitu Eric et al. 2020, Bus Logik sangat tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dengan data yang tidak menentu. Dan kajian lainnya yaitu metode Mamdani dapat diterapkan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan. Sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan dapat membantu para pengambil keputusan dan memilih suatu di antara calon karyawan yang telah sesuai kualifikasi dan dapat membuat proses penerimaan karyawan menjadi lebih efektif dan efisien, juga dapat mengurangi tingkat kelalaian dalam proses penerimaan karyawan. Tujuan penelitian kami yaitu berdasarkan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi bantuan sosial untuk menentukan kelayakan warga terdampak pandemi COVID-19 dalam memperoleh bantuan pemerintah menggunakan Bus Logik dengan metode Mamdani pada Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang dengan mengedepankan aktivitas sistem, efisiensi waktu, dan keakurat informasi yang dihasilkan. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi penulis, yaitu agar mahasiswa dapat melakukan observasi langsung terhadap suatu pekerjaan di perusahaan atau instansi tertentu, sehingga mahasiswa dapat menemukan kesesuaian antara teori yang diajukan dengan praktek dalam dunia kerja dan mampu mengimplementasikan teori di dunia kerja. Selanjutnya, bagi Universitas Semarang, sebagai salah satu cara untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan pada mahasiswa selama perkuliahan, menambah perbendara literatur pada perpustakaan Universitas Semarang. Selanjutnya, manfaat bagi Kelurahan Tanjung Mas dapat digunakan sebagai bantuan dalam menentukan alternatif kebijakan, terutama dalam bidang komputerisasi dengan hasil yang cepat, tepat, dan akurat dalam menentukan kelayakan warga terdampak pandemi COVID-19 dalam memperoleh bantuan pemerintah. Yang terakhir, manfaat bagi pembaca dapat digunakan sebagai referensi dan bahan acuan apabila hendak melakukan penelitian lebih lanjut. Baik, saya Syakur Ginanjar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang landasan teori. Yang pertama, pengertian fuzzy logic. Apa itu fuzzy logic? Fuzzy logic atau logika fuzzy ditemukan oleh Lutfi Hanef Yadev pada tahun 1965. Pada dasarnya, logika fuzzy merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah dan dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sistem, baik sistem yang kecil, sederhana, jaringan PC, ataupun sistem kontrol. Logika fuzzy juga dapat diterapkan dengan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak, dan implementasi sistem menggunakan logika fuzzy juga mudah dipahami dan diterapkan. Dan pada penyelesaian masalah menggunakan logika fuzzy mampu memberikan hasil keputusan yang lebih dekat dengan hasil yang sebenarnya. Dalam hal ini, angka kesalahan yang relatif kecil. Logika fuzzy merupakan metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang memungkinkan keanggotaan berada antara 0 dan 1. Kasus yang diselesaikan oleh logika fuzzy yaitu kasus yang mempunyai sifat yang tidak pasti.
Logika fuzzy atau logika samar adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Beberapa keunggulan dari logika samar adalah konsepnya sederhana dan mudah dimengerti, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, dan logika samar didasarkan pada bahasa alami. Yang kedua ada metode Mamdani. Metode Mamdani disebut sebagai metode max-min. Untuk menghasilkan output proses dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama ada pembentukan himpunan fuzzy. Dalam fuzzy Mamdani, himpunan fuzzy variabel input ataupun output dibagi menjadi salah satu lebih himpunan. Yang kedua ada aplikasi fungsi implikasi, yaitu fungsi implikasi yang digunakan pada metode Mamdani adalah min. 3 ada komposisi aturan. Sistem dibentuk menjadi beberapa aturan dan inferensi diperoleh korelasi antar aturan. Yang keempat ada penegasan atau difusifikasi. Himpunan yang diperoleh dari komposisi aturan fuzzy digunakan sebagai input dalam defusifikasi, sedangkan output yang dihasilkan adalah bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Dewa Wardana, NIM G21190039. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem. Yang pertama adalah analisis kebutuhan software. Proses pengkodean program yang digunakan sebagai interface dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan database menggunakan PostgreSQL. Pemilihan bahasa pemrograman menggunakan Python dan database PostgreSQL ini dikarenakan sistem pendukung keputusan yang akan dibangun ini bersifat web yang bisa dieksplor lebih banyak dengan menggunakan framework Odoo yang saat ini paling dibutuhkan user saat menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, analisis kebutuhan hardware. Spesifikasi hardware yang digunakan meliputi 1. Prosesor dual core. Yang kedua, memori yang digunakan 2 GB atau yang lebih tinggi. Yang ketiga, hard disk yang digunakan 160 GB atau yang lebih tinggi. Dan keempat, monitor. Dan kelima adalah keyboard, mouse, dan printer. Selanjutnya, analisis kebutuhan user. User utama pada sistem pendukung keputusan ini adalah petugas kelurahan yang merupakan admin di dalam sistem yang memiliki akses tertinggi dalam penggunaan sistem baru yang akan dibangun nantinya. Semua fungsi atau aktivitas yang ada di sistem pendukung keputusan baru adalah fungsi atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin pada sistem. User memerlukan data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan disimpan dalam database. User dapat menjalankan fungsi atau aktivitas admin sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke dalam menu utama dengan cara login pada halaman login. Yang kedua, membuat akun baru dengan memilih menu buat akun pada halaman menu utama. Yang ketiga, mengelola data penduduk dengan memilih menu data penduduk pada halaman utama, dan aktivitas yang dapat dilakukan adalah tambah data penduduk, ubah data penduduk, hapus data penduduk. Yang keempat, merubah parameter-parameter pada variabel input seperti variabel penghasilan warga dan variabel pengeluaran warga dengan cara memilih menu atur parameter pada halaman menu utama. Yang kelima, menghitung nilai kelayakan warga tentang bansos COVID-19 dengan cara memilih menu hitung nilai kelayakan pada halaman menu utama. Yang keenam, mencetak laporan mengenai data penduduk dengan cara memilih menu laporan yang ada di halaman menu utama. Yang ketujuh, keluar dari menu utama dengan cara memilih menu logout yang ada di halaman menu utama. Dan kedelapan, keluar dari sistem dengan cara memilih menu keluar aplikasi yang ada di halaman menu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Ardianjar dengan NIM G231200105. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan pembahasan tentang desain sistem. Nah, di sini kita akan membuat sebuah desain data
dan menggunakan data penghasilan per bulan sebagai inputan yang merupakan salah satu variabel fuzzy dalam sistem pendukung keputusan yang akan dibangun nantinya. Di sini kami membuat semesta pembicaraan yaitu dari Rp0 sampai Rp3 juta untuk penghasilan warga per bulan. Nah, dari himpunan penghasilan ini kami membuat sebuah grafik dan didapatkan bahwa penghasilan dikatakan sedikit jika dia kurang dari Rp1.500.000. Kemudian penghasilan dikatakan cukup apabila penghasilan tersebut sama dengan Rp2 juta. Nah, selanjutnya kami membuat sebuah data inputan kedua yaitu berupa data pengeluaran warga per bulan. Nah, dari himpunan ini kita juga bisa membuat grafiknya. Pengeluaran dikatakan sedikit apabila dia kurang dari Rp1.500.000. Kemudian pengeluaran dikatakan cukup apabila dia adalah sama dengan 2 juta, dan pengeluaran dikatakan banyak apabila dia lebih dari Rp2.500.000. Kemudian setelah kita menentukan inputan dari datanya, kita akan melakukan sebuah fuzifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan variabel penghasilan warga dan pengeluaran warga. Nah, di sini kami menggunakan sampel keluarga Bapak Nizar, yaitu dengan penghasilan per bulan Rp1.800.000 dan pengeluaran per bulan Rp1.650.000. Keluarga Bapak Nizar ini kami gunakan sebagai sampel untuk menentukan nilai kelayakan apakah layak mendapatkan bansos atau tidak. Nah, yang pertama kita melakukan fuzifikasi. Dari fuzifikasi ini, kemudian kami menghitung dengan rumusnya dan didapatkan derajat keanggotaan penghasilan per bulan, yaitu sedikit sama dengan 0,4, cukup sama dengan 0,4, dan banyak sama dengan 0. Karena dia penghasilan per bulannya Rp1.800.000 ya, dia berada di range antara sedikit dan cukup. Kemudian derajat keanggotaan pengeluarannya, karena pengeluaran per bulan dari Bapak Nizar ini Rp1.650.000, dia juga berada di range sedikit dan cukup. Melalui rumus fuzifikasi, maka didapatkan hasilnya sedikit sama dengan 0,7, kemudian pengeluaran cukup sama dengan 0,3, dan pengeluaran banyaknya sama dengan 0. Nah, dari fuzifikasi tersebut kami dapatkan rulesnya, yaitu ada 9 rules ya. Nah, setelah kita menentukan rules dan implikasi dari setiap rulesnya, kita bisa menentukan sebuah agregasinya. Pada rules di atas, kami menggunakan metode max sehingga mendapatkan agregasi nilai kelayakan tinggi, yaitu dari rules 1 sampai rules 6. Nilai maxnya adalah 0,6, dan untuk nilai kelayakan terendah dari rules ke-7 sampai 9, dia nilai maxnya adalah 0. Kemudian setelah menentukan agregasi, kami mendesain data lagi, yaitu data kelayakan warga, di mana semesta pembicaraannya adalah 0 sampai 100%. Grafiknya seperti ini. Di sini untuk nilai kelayakan rendah, kita tarik sebuah garis, yaitu dia agregasinya 0 tadi. Kita tarik di sini, maka ada sebuah titik potong, yaitu titik potong 1, berada di tepat 40 ini. Kemudian untuk tadi agregasi nilai kelayakan tingginya, kita bisa dapatkan 0,6 ya, dan kita tarik garis sehingga dia menemukan titik potong di titik potong 2 untuk grafiknya di nilai kelayakan tinggi. Jadi terbentuk seperti ini. Dari hasil komposisi dengan fungsi max ini kita dapatkan ada 3 daerah ya, yaitu daerah 1 yang dibatasi titik potong 1, daerah 2 yang dibatasi titik potong 2, kemudian daerah 3. Nah, dari daerah 1, 2, 3 ini bisa nantinya kita tentukan defuzifikasi Mamdani menggunakan centroid atau COA. Nah, untuk integral mu z kali z dz ini adalah sebuah rumus untuk momen ya. Jadi ini adalah rumus sigma momen keseluruhannya. Kemudian untuk integral mu z dz ini adalah rumus dari sigma luas. Jadi di sini bisa kita jabarkan. Pertama kita menghitung momen terlebih dahulu, yaitu M1 dia integral dari batas bawah 0 sampai 40 tadi range-nya dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Untuk M2 untuk batas integral 40 sampai 52 range-nya dia ditemukan hasilnya adalah 172,8, dan untuk M3 atau momen ketiga dia range-nya 52 sampai 60 didapatkan hasilnya 268,8. Kemudian setelah itu kita menghitung luasnya, yaitu luas pertama A1 dia juga range 0 sampai 40 dia 0. Kemudian untuk luas A2 dari 40 sampai 52 range-nya dia didapatkan 3,6, dan A3 dari 52 batas bawah dan batas atas 60 didapatkan 4,8. Nah, dari hasil momen dan luas ini kita bisa menghitung
difusifikasinya, yaitu M1 plus M2 M3 dibagi jumlah luasnya, yaitu A1 plus A2 plus A3, sehingga didapatkan 52,5714. Nah, ini sesuai grafik tadi, berarti sesuai ya, ini masuk ke nilai kelayakan tinggi. Kemudian setelah kita membuat desain data, maka kita bisa membuat desain sistemnya. Di sini kami sudah membuat desain sistemnya dengan use case dengan menggunakan star UML. Nah, di sini use case-nya hanya melibatkan satu aktor, yaitu admin ya. Dia bisa membuat akun baru, mengelola data penduduk, hitung nilai kelayakan, mengatur parameter, dan mencetak data penduduk. Nah, dari use case ini kami mengembangkannya menjadi yang pertama adalah skenario use case, yang merupakan penjabaran dari alur kerja atau langkah-langkah tiap use case melalui skenario. Kemudian kami membuat sebuah activity diagram. Nah, activity diagram ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan suatu alur fungsi atau alur kejadian dari sistem pendukung keputusan yang kami buat. Nah, kemudian kami membuat sequence diagram, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar objek yang masih berada di dalam sistem. Nah, yang terakhir kami membuat sebuah kelas diagramnya. Nah, setelah desain sistemnya jadi, kami baru membuat sebuah desain antarmukanya. Desain antarmuka ini kami buat menggunakan framework Odoo dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini yang pertama adalah menu halaman awal. Tampilannya adalah seperti ini. Ketika kita klik, maka dia akan masuk kepada halaman login. Di sini halaman login kami menggunakan email dan password. Kemudian setelah login, maka akan masuk ke halaman menu utama, yaitu tampilannya seperti ini. Di sana ada 3 buah menu, yaitu menu penduduk, hitung kelayakan, dan configuration. Ketika kita masuk kepada menu penduduk, maka tampilannya adalah seperti ini halamannya. Ketika kita masuk menu penduduk, kita bisa menginputkan KK, nomor KTP, kemudian nama, tanggal lahir, dan penghasilan per bulan, serta pengeluaran per bulan sebagai inputnya. Nah, ketika kita save, maka data ini akan tersimpan ke dalam database, yaitu menggunakan PostgreSQL. Kemudian selanjutnya, kita akan masuk ke konfigurasi parameter. Admin atau staf kelurahan bisa menentukan parameternya sendiri jika suatu saat nanti pengeluaran atau penghasilan yang ditentukan pasti akan fluktuatif ya setiap tahunnya, jadi bisa diubah nih parameternya, yaitu penghasilan sedikit itu berapa, penghasilan cukup itu range-nya berapa, banyak berapa, derajat keanggotaannya juga bisa dirubah oleh staf atau admin di sini ya, staf kelurahan. Kemudian ketika kita save, maka parameter akan diupdate oleh sistem. Kemudian kita masuk ke hitung kelayakan. Menu hitung kelayakan ini kita tinggal memasukkan nomor KK atau ID KK-nya. Nah, setelah kita masukkan ID KK-nya, maka dia otomatis nanti nama warganya akan muncul karena sudah tersimpan pada database. Oke, kita langsung saja masuk ke implementasi, yaitu kita akan menghitung nilai kelayakan dari keluarga Bapak Nizar sesuai yang sudah kita hitung pada desain data ya. Jadi apakah sesuai antara sistem atau aplikasi yang kami buat dengan data yang kita hitung manual menggunakan metode Mamdani di sebelumnya. Nah, di sini kita memasukkan ID KK, kemudian penghasilan per bulannya adalah 1.800.000. Namanya sudah otomatis keluar karena sudah tersimpan di database saat admin memasukkan, dan pengeluaran per bulan adalah 1.650.000. Nah, setelah itu kita klik saja button hitung di bagian pojok kiri bawah dan akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, sesuai dengan hitungan manual tadi, maka keluarga Bapak Nizar ini masuk ke dalam kelayakan tinggi. Nah, jadi sudah sesuai ya datanya antara sistem dengan manual. Oke, seperti itu. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang kami buat, yang pertama, sistem pendukung keputusan ini digunakan sebagai pengganti sistem yang masih manual sebelumnya di Kelurahan Tanjung Mas dalam menentukan warga yang layak dapat bansos COVID-19 dari pemerintah. Kemudian yang kedua, SPK ini menentukan kelayakan warga pendapat bansos COVID-19 menggunakan fungsi logik dengan metode Mamdani dapat digunakan sebagai media dalam pendukung keputusan. Namun, keputusan mutlak tetap berada pada staf kelurahan atau pengambil keputusan pada kelurahan tersebut. Jadi ini hanya sebuah sistem pembantu menentukan kelayakan saja. Nah, yang ketiga, aplikasi penentuan warga yang layak dapat bansos pemerintah dibuat dengan sangat sederhana, sehingga admin dapat dengan mudah menggunakan sistem baru tersebut. Oke, sekian
presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.